Halo guys, sebelum membuat program, kita mesti tahu bagaimana algoritmanya. Nah, algoritma ini bisa disajikan menjadi dua bentuk atau dua jenis, yaitu flowchart atau pseudocode. Kita akan menyajikan algoritmanya ke dalam bentuk flowchart. Nah, jika ada program rumus kalkulator saintifik menggunakan rumus F sama dengan M kali A dan V sama dengan S per T. Nah, di matematika, tanda kali di komputer menjadi tanda bintang, sedangkan tanda pembagian menjadi tanda garis miring. Bagaimana flowchartnya? Flowchart ini terdiri dari mulai, input, proses, output, dan selesai. Jadi sebenarnya kuncinya adalah di sistem komputer, yaitu ada input, proses, dan output. Ditambah dengan mulai dan selesai. Mulai dan selesai, simbolnya bentuknya elips. Kita gambar. Selesai juga bentuknya elips. Nah, setelah mulai kita input. Kita lihat di sini. Rumus F sama dengan M kali A. Nanti programnya adalah kita akan membuat program perhitungan F sama dengan M kali A. Yang dicari adalah F. Yang dimasukkan adalah nilai M dan A. Jadi nanti inputnya di sini ternyata ada dua. Nah, kalau secara normalnya kan input, proses, output. Kemudian di sini selesai. Ya, input dan output lambangnya sama-sama jajar genjang. Sedangkan proses simbolnya adalah persegi panjang. Nah, karena ini algoritma akan dibuat garis alir seperti ini karena alirannya dari mulai sampai dengan selesai. Nah, di sini karena inputnya ada dua, maka inputnya kita buat dua di sini. Ini menyesuaikan program kita. Kalau misalnya inputnya dibutuhkan 3, 4 dan seterusnya, maka tinggal kita tambahkan saja. Dan kalau misalnya rumusnya ada lebih dari 1, kita juga bisa tambahkan saja. Jadi, intinya sebenarnya input, proses, output tinggal menyesuaikan bagaimana program kita. Nah, di sini, karena prosesnya F sama dengan M kali A, nanti operator yang digunakan adalah operator perkalian. Input M, kemudian input A, dan ini outputnya adalah nilai F, berapa Newton. Ya, ini kalau perkalian tidak perlu syarat tertentu. Sedangkan kalau V sama dengan S per T membutuhkan syarat. Syaratnya, penyebutnya tidak boleh sama dengan 0. Kenapa? Kalau misal V sama dengan jaraknya 10 dibagi 0, itu tidak bisa. Ya. Maka dari itu kita beri syarat di sini. Syaratnya adalah penyebut tidak boleh sama dengan 0. Jadi dari sini sebenarnya sama saja. Ada mulai, input, proses, output, dan selesai. Apa perbedaannya? Kita gambarkan. Mulai, selesai. Nah, di sini ada input. Inputnya sama-sama ada 2 di sini. Maka kita buat jajar genjang sebanyak 2. Karena ada 2 input, yaitu input S, kemudian input T. Ya, sebelum kita proses, ya, seharusnya kan di sini ada proses ya. Proses V sama dengan S per T. Kita harus memberikan syarat di sini sebelum kita proses. Jadi, bentuknya tidak seperti ini nanti. Ya, kita berikan syarat yaitu belah ketupat. Nah, di sini ada pertanyaan. Apakah penyebut sama dengan 0? Penyebut apa? Penyebut T sama dengan 0. Kalau misal dia ya, maka outputnya adalah akan dimunculkan kalimat penyebut tidak boleh sama dengan 0. Nah, ya. Ini kalau misal mau langsung di input, kita bisa beri garis alir di sini, dari sini ke sana. Tapi karena ini programnya kita hanya satu step, jadi bisa seperti ini ya. Jadi setelah menampilkan seperti ini, selesai. Programnya selesai. Tapi kalau misal tidak sama dengan 0, maka akan diproses menggunakan rumus tadi. Rumus V sama dengan S per T. Karena penyebutnya tidak sama dengan 0, misalnya 10 dibagi 2. Karena penyebutnya tidak sama dengan 0, maka dia diproses. Kalau sudah, outputnya adalah nilai V. V sama dengan berapa, begitu ya. Kalau sudah, ini diagram alirnya selesai. Jadi seperti itu ya perbedaannya. Kalau flowchartnya ini tidak ada syarat tertentu, langsung saja seperti ini. Tapi kalau misal flowchartnya ada syarat tertentu, maka kita menggunakan simbol belah ketupat. Antara ya dan tidak, nanti hasilnya menyesuaikan ya. Begitu. Nah, setelah ini kita akan membuat bagaimana flowchart ini kita jadikan menjadi sebuah program. Kita gunakan pemrograman Visual Scratch. Kenali fungsi dari code Scratch berikut, kemudian buatlah programnya. Buka scratch.mit.edu di browser, kemudian klik create, dan kalian eksekusi programnya. Buat kerangka mulai dengan code events when green flag click, input sensing,
proses variabel plus operator. Karena pembagian kita gunakan operator garis miring output loops. Untuk membuat program kita harus mendefinisikan variabelnya dengan klik make a variable kecepatan, jarak, dan waktu. Jika sudah, kita masukkan code variabel yaitu set. Untuk definisi kita taruh di bawah code event mulai tadi when green flag click. Kemudian kita juga masukkan code set di bawah input pertama yaitu input jarak, di bawah input kedua yaitu input waktu. Kita definisikan variabel kecepatan, jarak, dan waktu. Sesuaikan variabelnya secara berurutan sesuai dengan urutan rumusnya. Untuk proses nanti kita masukkan variabel jarak dan juga waktu ke dalam lingkaran code operator. Kemudian jangan lupa kita masukkan juga code answer menggunakan sensing. Nanti kita masukkan kodenya itu ke dalam lingkaran dari input pertama dan input kedua. Dari sini sudah terlihat ada mulai, input 1, input 2, proses, dan juga output. Nah, ada syarat, maka kita harus membuat code dari code control, if, then, else. Nanti kita masukkan sebelum proses. Nah, ini nanti kita masukkan syaratnya adalah penyebut apakah sama dengan 0. Kalau sama dengan 0, penyebut waktu sama dengan 0, maka nanti akan muncul output. Penyebut tidak boleh sama dengan 0. Nah, sedangkan kalau nanti inputnya, waktunya tidak sama dengan 0, maka kita proses menggunakan rumus kecepatan sama dengan jarak bagi waktu. Jadi nanti code proses dan output prosesnya kita masukkan ke dalam input control, yaitu di bawahnya else. Silakan screenshot programnya, kemudian jalankan programnya dengan klik bendera hijau, masukkan nilai jarak dan juga waktu, di mana nilai waktu tidak boleh sama dengan 0. Beri nama programnya, kemudian klik Save Now, dan nanti kita akan bisa melihatnya di My Stuff.